Baik. Jadi karena ini soalnya lumayan banyak ya, kita akan ambil soal-soal yang kira-kira sulit. Nah ini, di sini ada soal salah satu makhraj umum adalah syafah. Di syafah itu makhraj umum ya, bukan khusus. Karena tidak melibatkan dua elemen. Jadi kita tidak bisa mengatakan makhraj ini, di mana makhraj ba. Makhrajnya adalah di syafah. Tidak bisa. Karena huruf ba ini harus memiliki dua elemen makhraj, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Maka atau bisa kita singkat dua bibir. Nah, di sini ada yang keluar darinya huruf mim, ba, dan waw yang harus menempelkan kedua bibir dengan sempurna. Teman-teman banyak yang menjawab di sini nih, ba dan mim saja. Kenapa jawabannya tidak salah? Karena kita harus memahami soal yang ini. Ini itu soalnya umum ya. Jadi salah satu makhraj umum syafah yang bibir darinya huruf waw, ba, mim yang harus menempelkan kedua bibir dengan sempurna. Nah, ini pernyataan ini adalah salah ya. Jadi bukan hanya ba dan mim saja. Ini benar, jawaban ba dan mim itu sebenarnya benar. Tapi yang perlu teman-teman pahami adalah di sini memahami soal ya. Memahami soalnya gitu. Jadi soal ini tidak tepat. Makanya salah. Kemudian, nah ini nih. Itbaq adalah sifat yang menjadikan suatu huruf itu tebal bunyinya. Apakah pernyataan ini benar? Nah, salah ya. Karena yang menyebabkan terjadinya tebal suatu huruf atau tidaknya adalah tafkhim. Tafkhim hurufnya. Ntar kita akan belajar tafkhim ya. Jadi isti'la itu memang tebal. Kan isti'la kita sudah mengetahui ya bahwa setiap huruf isti'la itu pasti tebal. Bunyinya O karena identiknya dengan bunyi O, makanya dia tebal. Kho, so, do, to, ro. Kemudian O. Nah, itu semuanya tebal. Kenapa tebal? Karena bunyinya ada O. Itu simpelnya gitu. Simpelnya. Adapun itbaq, nah itbaq itu tidak menjadikan suatu huruf tebal bunyinya. Karena yang menjadikan tebal huruf bunyi itu adalah sifat tafkhimnya. Sifat aridiyah tafkhimnya. Jadi teman-teman harus tahu isti'ala dan itbaq itu adalah hasil dari tafkhimnya suatu huruf. Jadi prosesnya itu tafkhim. Tafkhimnya itu menyebabkan huruf-huruf isti'la ini menjadi tebal. Makanya isti'la itu dikategorikan 7 huruf. Nanti ada ro, ada huruf lam, ada huruf alif. Yang mana huruf alif, lam, sama ro ini dia pun bisa tebal. Tapi kenapa tidak dimasukkan ke kriteria huruf-huruf isti'la, huruf-huruf tebal? Karena isti'la ini hasil dari proses tafkhimnya suatu huruf. Jadi kita tidak bisa katakan isti'la itu tidak selamanya tebal, tidak. Karena ntar ada tafkhim nisbi. Nah, tafkhim ini yang menyebabkan huruf itu tebal. Jadi bukan itbaknya ya teman-teman, dan juga bukan isti'lanya, tapi tafkhimnya. Jadi kalau pernyataan yang benar adalah tafkhim adalah sifat yang menjadikan suatu huruf itu tebal bunyinya. Nah, itu baru pernyataannya benar. Jadi ini pernyataannya kurang tepat. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ya, di sini banyak nih. Banyak jawaban-jawabannya. Yang paling benar kan ini sudah kami ketikkan ya. Di waktu menjawab, teman-teman langsung keluar tuh. Sebenarnya bisa langsung dilihat skor. Nah, itu teman-teman bisa tahu langsung jawabannya. Nah, ini yang lumayan. Dengan cara menempatkan telapak tangan di depan mulut. Jikalau ada nafas yang keluar dari mulut, maka ia memiliki sifat hams. Dan jikalau tidak, maka ia memiliki sifat jahar.
Nah, ini adalah cara mengetahui suatu huruf itu memiliki sifat hams atau jahar. Nah, ini teman-teman harus tahu. Cara kita mengetahui bagaimana bunyi itu rohoah, bagaimana syiddah, bagaimana dia qalqalah. Nah, itu diketahui lewat sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Ntar insya Allah kita akan belajar juga ini. Tentang kita mengidentifikasi nih. Seorang peserta didik atau seorang pelajar dalam melafalkan huruf-hurufnya. Ya, orang pelajar ini itu apakah melafalkannya dengan benar atau kurang benar. Atau bahkan salah gitu. Salah menurut lahjah orang Arab. Menurut kita mungkin benar. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin terdengar sekilas benar. Tapi faktanya ini tidak benar. Kenapa? Karena huruf ba-nya itu samar. Kalau ini di istilahnya adalah raum ya. Jadi mengucapkan setengah harokat yang harusnya bismillah, bismillah, tapi jadi bismillah. Yang harusnya misalkan waladolin, tapi jadi waladolin. Nah, itu kita bisa mengetahui semuanya lewat mana? Lewat sifat huruf. Nah, itu insya Allah ke depannya kita akan mempelajari identifikasi seorang pelajar tajwid dalam melafalkan setiap hurufnya. Nah, itu saja ya. Mungkin untuk soal, karena ini banyak, jadi yang paling ini aja, paling banyak salah menjawabnya. Ini dan ada lagi. Nah, itu aja ya. Nah, saya izin buka kamera. Kita langsung masuk ke pembahasan aja tentang sifat alidiyah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Agar bisa merasakan hamas atau jahar bukan dengan cara mensukunkan huruf ya, Ustaz. Gimana maksudnya? Agar bisa merasakan hamas atau jahar bukan dengan cara mensukunkan huruf. Oh, tentunya harus dengan cara mensukunkan huruf ya. Karena dengan mensukunkan huruf, nah ini kita bahas kesukun sama harokat dulu nih. Jadi sukun itu artinya apa? Sukun itu artinya diam atau tenang atau mati. Tapi yang jelas artinya diam. Apa yang diam? Artikulasi makhrajnya. Jadi rahang kita itu diam, makhraj kita itu diam, tidak bergerak. Kita contohkan huruf sin. Ketika huruf sin itu sukun, lidah kita, rahang kita itu diam di tempat. Jadi tidak berubah-ubah. Tidak menjadi sa, si, su. Tidak monyong, tidak mangap, tidak pula nyengir ya. Tapi diam pada makhrajnya. As. Begitupun huruf-huruf lain. Zal, az, sa, as, shin, ash. Nah, kenapa harus sukun? Karena ketika sukun, itu sifat-sifat hurufnya terdengar jelas. Jadi eh, waktu konsonan ya. Jadi vokalnya Arab itu adalah fathah, kasroh, dan dhammah. Ketika dia sukun, maka huruf-huruf hijaiyah itu menjadi konsonan. Nah, konsonan ini itu bunyinya jelas. Jadi tidak terpengaruhi oleh sifat aridiyah. Nah, ini kita akan membahas nih sifat-sifat aridiyah. Jadi ketika suatu huruf itu telah terkontaminasi dengan sifat aridiyahnya, maka si huruf ini sifat lazimahnya berubah.
yang asalnya sifat lazimah menjadi ke sifat aridiyah. Jadi yang asalnya nih lazimah nih. Waktu sukun dulu kan. Nah, waktu sa, sa, si, su. Nah, itu ketika a, i, u sudah merubah ke harokat, dari sukun ke harokat, maka yang asalnya tadi dia sifatnya lazimah, berubah, makhrajnya berubah menjadi ke muqaddar. Yaitu makhrajnya itu sudah tidak di tempat sin lagi, tapi sudah berganti itu, di harokat. Nah, itu ya. Jadi tentunya kita harus dengan mensukunkan huruf. Kalau misalkan ada nafas yang keluar, terasa gitu nafas yang keluar banyak, maka itu hams. Kalau lebih dominan tertahan, maka bahkan tidak ada ya, maka dia jahar. Oke, kita lanjut ke, nah ini ada ya, peta bab sifatul huruf. Nah, ini teman-teman di sini bisa baca. Sifat lazimah adalah sifat yang pasti menyertai suatu huruf. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada sifat aridiyah atau sifat aridoh. Aridoh itu yang tidak mengikuti huruf. Jadi dia bisa dibongkar pasang gitu. Sifat aridoh itu bisa dibongkar pasang. Nah, sebelum ke sifat aridoh, saya lupa di sini belum ada yang tidak dibahas ya. Belum dibahas kemarin. Yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau kemarin kan ada lawannya tuh. Hamas itu dia mengalir nafasnya. Jahar dia tertahan nafasnya. Dan seterusnya. Nah, ada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama adalah dia sofir. Sofir itu adalah berdesis. Setiap huruf sofir, ini perlu teman ingat ya. Setiap huruf sofir itu dia memiliki dua sifat wajib. Yang pertama dia harus hams. Yang kedua dia harus jahar. Maaf, dia harus rokhwah. Jadi hamas juga rokhwah. Nah, dari hamas rokhwah ini melahirkan apa namanya? Sofir. Melahirkan sofir gitu. Jadi berdesis di sini tuh ya sama aja kayak rokhwah ini sebenarnya. Sifat tambahannya gitu. Jadi lahir dari hamas dan rokhwah. Mana bunyi sofirnya? Ya ini. Z. Nah itu bunyi sofirnya. Harus jelas. Contoh dalam ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, zu. Nah, ini udah sofir tuh. Sin juga sama. Sa, si, su. Asinu bisini. Asinu bisini. Nah, itu kan sofir tuh. Sod. Ihdinas sirotol mustaqim. As-siroto. As-siroto. Itu sofir tuh. Jadi sofir itu berdesis. Kemudian kolkolah. Nah, sifat kolkolah ini memiliki dua sifat wajib yang harus dimiliki. Apa itu? Jahar dan syiddah. Jadi jahar dan syiddah ini sifat yang wajib dimiliki oleh huruf-huruf kolkolah. Di sini huruf-huruf kolkolah ada kutbu jadin ya. Kutbu jadin. Atau baju di toko. Mau terserah mau kutbu jadin atau mau baju di toko. Yang penting hurufnya ada 5. Nah, qalqalah ini wajib memiliki dua sifat huruf lazimah. Apa itu? Yaitu jahar dan syiddah. Teman-teman ntar analisisnya. Nih saya kasih PR. Lihat makhraj huruf qalqalah di modul makhraj ya. Di modul makhraj
Itu teman-teman bisa lihat gambar huruf-huruf qalqalah. Qaf, to, ba, jim, sama dal. Itu pasti makhrajnya semuanya menempel. Makhrajnya pasti menempel dengan makhraj keduanya gitu. Itu pasti menempel. Jadi tidak mungkin tidak menempel. Kenapa demikian? Karena dia memiliki sifat syiddah. Jadi suaranya tertahan. Suaranya tertahan dikarenakan makhrajnya yang menahan aliran suara. Kemudian ada sifat lin. Sifat lin ini dimiliki oleh dua huruf saja, yaitu waw dan ya. Sifat lin. Bukan lin dalam ilmu tajwid ya, tapi dia lin dalam sifat hurufnya. Bukan kayak lin ai apa alaikum, assalamu alaikum. Nah, bukan lin di situ maksudnya, tapi lin dalam sifat huruf. Nah, sifat lin ini maksudnya adalah lin ini dia harus memiliki dua sifat wajib, yaitu jahar dan rokhwah. Jahar dan rokhwah. Ntar teman-teman bisa lihat tuh. Apakah benar huruf waw dan ya itu memiliki sifat jahar dan rokhwah? Nah, itu ntar teman-teman lihat di modul yang banyak itu ya. Yang tabel, yang bentuknya tabel. Nah, itu. Dan juga huruf waw sama ya itu memiliki sifat yang sama, tapi makhrajnya beda. Sama kayak kaf sama ta. Makhrajnya beda tapi sifatnya sama. Itu lin. Kemudian inhiraf. Inhiraf itu adalah penyimpangan makhraj. Maksudnya apa penyimpangan makhraj? Jadi begini, kita buka tajwid musawwar ya. Jadi yang dimaksud dengan penyimpangan itu ini. Sebentar. Mana ya? Ini baini ya. Tafhim tarkik. Nah, ini nih. Nah, yang dimaksud dengan penyimpangan, jadi kita harus memahami dulu bagaimana artikulasi suara itu keluar. Kan suara itu dimulai dari sini ya, dari pita suara. Nah, pita suara naik ke pangkal, tengah, kemudian ke ujung, lalu ke rongga mulut. Dari rongga mulut, nah dari situ suara tuh sudah mulai menentukan tuh. Menentukan kemana dia keluar. Suara yang normal itu langsung aja lurus gitu. Jadi tidak ada hambatan. Kayak misalkan air ya. Air itu kalau misalkan kita eh, apa namanya itu? Selang ya. Air kita alirkan lewat selang. Itu kalau misalkan kita tidak dipencet ujung selangnya, kan otomatis namanya itu ya ngalirnya biasa-biasa aja gitu. Ngalirnya itu biasa, normal. Tapi kalau misalkan kita ujungnya pencet, ini misalkan selang ya. Ini kita katakan ini selang. Nah, ujung selangnya itu kan dipencet tuh. Pasti kan jadi nyebar atau bahkan jadi lebih mengkerucut. Nah, itu namanya inhiraf. Jadi aliran suara itu ini, ini mana tadi? Sebentar. Nah, jadi aliran suara itu yang asalnya lurus seperti ini. Kok hilang? Asalnya lurus ya. Nah, harusnya lurus kayak gini. Maaf ini ro. Maaf, maaf. Nah, ini lam. Asalnya itu lurus, suara itu ngalir. Ini kan dari pangkal nih ceritanya, pangkal tenggorokan. Nah, ini lurus yang ngalir seperti ini. Tapi karena makhraj lam itu ujung lidah menempel ke langit-langit depan. Jadi kayak gini.
Gimana saya ininya? Nah kayak gini nih. Ini kan lam. Al, 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 al. Kan ujung lidahnya nempel tuh ke langit-langit depan. Sehingga apa? Sehingga aliran suara itu tertutup. Tertutup oleh apa? Ya ujung lidah, oleh makhrajnya. Nah, di sini peran inhirof. Peran inhirof itu melencengkan aliran suara kemana? Ke pinggir. Yang asalnya lurus kayak gini, itu jadi melenceng ke apa? Pinggiran-pinggirannya. Nah, ini ke sini jadinya. Nah, itu namanya inhirof. Bagaimana kita merasakannya? Teman-teman bisa ngerasain kalau aliran suara pada lam itu pasti ke pinggir. Coba sekarang teman-teman di rumah praktekkan ya. Al panjangin. Al al. Nah, itu pasti ke pinggir tuh. Suaranya itu ke pinggir. Gak mungkin keluar dari ujung lidah. Nah, ini namanya apa? Inhirof. Jadi melenceng aliran suaranya. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu inhirof ro. Bagaimana inhirof ro itu terjadi? Nah, kalau tadi mah melebar ya. Aliran suaranya itu melebar ke pinggiran lidah. Nah, kalau inhirof ro ini dia aliran suaranya mengerucut. Jadi yang asalnya dia melebar tadi kan. Kalau lam itu melebar. Nah, kalau huruf ro ini dia mengerucut. Nah, ini gambarannya sama. Nah, jadi mengerucut seperti ini. Bunyi keluarnya itu dari sini nih. Nah, ini nih. Ini tidak terlalu jelas ya. Nah, ini di sini nih. Bunyi keluar suaranya itu di sini. Jadi ketika kita melafalkan al, 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 il, ur, lor, rir, rur, roru, rori, roro. Nah, itu keluar suaranya dari ini, celah ya. Dari celah ujung lidah dengan langit-langit atas. Itu namanya inhirof. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apa itu inhirof? Melencengnya aliran suara yang asalnya lurus, lurus biasa aja gitu. Dilencengkan tuh. Kenapa bisa dilencengkan? Karena makhrajnya yang menuntut seperti itu. Itu adalah inhirof. Kita lanjut. Nah, kemudian ada takrir. Nah, ini yang seringkali lahan orang-orang Indonesia itu di sini nih. Lah, lahan takrir. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, takrir itu dicadelkan ya teman-teman. Dicadelkan. Cukup dicadelkan aja. Jangan terlalu banyak digetarkan. Si ujung lidahnya itu jangan terlalu banyak digetarkan. Contohnya kita ambil lafal Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 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 Nah, agar si takrir ini tidak terjadi, getaran pada ro-nya itu tidak berlebihan, syaratnya itu adalah ujung lidahnya harus ditempelkan ke langit-langit. Ujung lidahnya harus ditempelkan ke langit-langit. Nah, ini nih. Kita ke makhraj ro. Nah, jadi syaratnya itu adalah ujung lidahnya harus ditempelkan ke langit-langit. Nah, ini kayak gini. Kalau misalkan tidak ditempelkan, waktu sukunnya itu nggak ditempelkan, itu pasti akan selalu terjadi takrir. Jadi syaratnya itu agar kita mudah melafalkan huruf ro tanpa takrir adalah menempelkan ujung lidah ke langit-langit. Al, al,
ar, ir, ur. Nah itu harus ditempelkan tuh. Nggak boleh mengambang. Jadi sukunnya itu ngambang gitu. Kalau misalkan ada penggaris tuh, di sini ada penggaris nggak? Tidak ada. Jadi kalau misalkan penggaris ya teman-teman, kalau misalkan penggaris itu di apa namanya digetarkan gitu. Nah digetarkan kayak gini, itu akan terus bergetar sampai apa? Sampai ada yang menahannya. Jadi cukup digetarkan baru ditahan, langsung ditahan. Tah, ditahan oleh apa? Ditahan oleh langit-langit atas. Jadi caranya harus ditempelkan tuh. Ujung lidahnya ditempelkan ke langit-langit atas. Ketika kapan? Ketika ro itu sukun langsung. Al, arlo, arli, arli, arlu. Jadi tidak diambangin. Jadi makhrajnya itu tidak diambangkan. Itu adalah takrir. Jadi takrir itu apa? Takrir itu bergetar. Nah, maklumatnya huruf lam dan ro dia memiliki sifat yang sama. Yang ngebedain itu cuma satu. Takrir. Ro takrir. Jadi lam sama ro itu sifatnya sama. Kalau ro tanpa takrirnya, maka dia jadi L. Lam dengan takrirnya, maka dia jadi ro. Makanya kan yang cadel itu jelas sekali ya, kentara gitu. Cadelnya itu memang benar-benar ke L. R-nya itu ke L. Nah itu yang cadel itu kayak gitu. Selamat itu insya Allah. Kalau takrirnya insya Allah pasti pasti selamat. Teman-teman di sini kalau ada yang cadel itu harus bersyukur. Karena ro-nya itu insya Allah benar. Kemungkinan benarnya tinggi. Kemudian kita lanjut ke tafashi. Di sini ada tafashi ya. Apa itu tafashi? Tafashi adalah udaranya menyebar. Udaranya menyebar. Hurufnya apa? Cuman satu. Yaitu sya, syatu. Shin, huruf shin. Maksudnya menyebar di mana? Menyebarnya itu di daerah luar mulut. Daerah luar mulut. Apa yang menyebar? Yaitu nafasnya. Jadi kalau di sini, nah ini tafashi itu menyebarnya sekitar sini. Kita ambil yang huruf shin. Nah, nggak apa-apa lah ini aja. Nah, tadi. Nah, tafashi itu dia menyebarnya daerah sini. Jadi kalau misalkan teman-teman praktekkan, itu coba teman-teman tangannya kayak gini. Nah ini gini. Tinggalin. Tes. Nggak ada suaranya ya kalau gini. Nah ginilah. Jadi tangannya itu kayak gini. Kemudian ditempelkan di antara dua pipi. Kayak gini. Kayak mau teriak ya. Lalu melafalkan huruf shin. Sukun. Dan ditambahkan huruf hamzah berharokat sebelumnya. Ash, ish, ush. Nah itu pasti kerasa tuh. Anginnya itu kerasa ke pinggir-pinggir sini. Nah ini kerasa nih. Ash. Kerasa di telapak tangannya itu kerasa. Nah itu namanya tafashi. Jadi udara menyebar di area luar mulut. Jadi kerasa sampai pinggir-pinggir tuh. Nah itu ya, itu tafashi. Udaranya menyebar di pinggir-pinggir mulut. Dan yang terakhir adalah istitolah. Apa itu istitolah? Dari kata tawala yuto wilu istitolah. Memanjang makhrajnya. Maksudnya apa memanjang makhrajnya? Emang makhraj bisa memanjang gitu ya? Tentu bisa. Huruf dot ini, FYI-nya adalah huruf yang mengandalkan semua jenis makhraj lidah. Maksudnya semua jenis makhraj lidah tuh
area lidahnya semua terpakai. Dari pangkal hingga ke ujung tenggorokan. Kita kita ambil lagi di sini ya. Kalau di sini dibahas istitolah. Tidak dibahas ya. Nah, ini istitolah ada. Nah, jadi kan makhraj dhad itu di sini. Jadi makhraj dhad itu mengandalkan semua daerah lidah. Dari mulai pangkal, nah ini dari sini. Kemudian dia di sini juga ada. Kemudian di sini juga ada. Jadi dhad itu dari pangkal lidah, tepi lidah, tengah lidah sampai ke ujung lidah, itu semuanya gerak. Semuanya itu gerak. Jadi tidak hanya mengandalkan satu makhraj saja. Maksudnya satu makhraj itu tepi lidahnya saja, tidak. Tepi lidah mengarah ke gigi geraham, tidak. Tapi dari mulai pangkal lidah, dari sini, kemudian memanjang ke sini, dan terakhir bermuara di ujung lidah. Makanya cara mengucapkan huruf dhad itu adalah dengan menekan menekan tepi lidah, pinggir lidah ya. Nah, ini pokoknya gimana saya ngegambarinnya. Misalkan ini lidah nih. Nah, ini misalkan lidah ya. Nah, terus di mana tepi lidah? Nah, ini tepi lidahnya. Nah, tepi lidah ini itu harus ditahan, ditekan kemana? Ke gigi geraham atas. Mau yang kanan, mau yang kiri, atau kedua-duanya. Bebas. Yang penting bunyinya ad, id, ud, dod, did, dud. Nah, tepi lidahnya itu harus ditekan ke gigi geraham atas. Ad, ad, ad. Kemudian ujung lidahnya, nih kan ada ujung lidahnya naik nih. Ini kan ujung lidah nih. Nah, di sini ujung lidah. Ujung lidahnya naik. Nah, ujung lidah di sini jangan ditekan, tapi cukup disentuhkan saja. Jadi jangan ditekan. Ad, 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 ad. Nah, itu jangan ditekan. Kalau misalkan ditekan, entar sifat rohwahnya hilang. Jadi ad, nah itu padam tuh. Ad, ad, ad. Jadi ujung lidahnya jangan ditekan. Mana yang ditekan? Yang ditekan ini di tepi lidah. Di sini ya, di gigi geraham. Jadi yang saya warnain oranye ini, nah ini bagian makhraj yang ditekan. Terus yang saya warnai dengan ungu, ini makhraj yang tidak ditekan. Istitolahnya itu adalah makhrajnya memanjang. Yang asalnya tadi mengandalkan daerah sini, nah daerah oren, asalnya kan mengandalkan daerah oren ya, daerah sini aja. Tapi dia memanjang ke ujung lidah. Nah itu namanya istitolah. Nah, itu mungkin untuk sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Sebelum kita lanjut ke sifat alidiyah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang sifat lazimah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sekalian absen ya teman-teman. Nah, itu link absennya udah saya kirim. Oh iya, insya Allah baganya kita share ya. Kita rehat dulu 5 menit ya.
Yang mau ke WC, mau minum, boleh. Atau mau gimana, mangga. Dan juga jangan lupa mengisi absen. Ya, pertemuan kelima. Paham ya ini insya Allah tentang sifat-sifat huruf. Pertemuan kelima ya, yang pembukaan itu tidak dihitung. Baik, kita lanjut aja. Ketik pertemuan 4, nggak apa-apa. Kita lanjut ke materi setelahnya, yaitu tentang sifat aridiyah. Nah, sifat aridiyah ini identik dengan sifat yang tidak selalu ada. Jadi setiap hurufnya itu bisa saja mendapatkan sifat aridiyah ini. Seperti halnya contohnya, eh, misalkan saya itu kadang memakai baju biru, kadang saya memakai jubah, kadang saya memakai kacamata, kadang saya memakai headset misalkan, kadang saya pemakai kaos. Nah itu sifat aridiyah, baju yang saya ganti tiap hari itu. Kan nggak mungkin saya tiap hari pakai jubah gitu. Dan nggak mungkin juga saya tiap hari pakai kaos, nggak mungkin kan. Nah itu namanya sifat aridiyah. Jadi sesuatu yang tidak selamanya melekat pada suatu huruf. Meskipun saya ganti baju, misalkan saya hari ini pakai baju biru, besoknya baju hitam, bahkan minggu depannya baju putih gitu. Tetap saja saya selalu Agra. Gak mungkin saya menjadi Fauzan, tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin saya menjadi orang lain, tidak mungkin. Karena karena saya baju saya diganti tiap hari gitu.
Tapi tidak mungkin saya menjadi orang lain. Saya tetaplah diri saya sendiri dengan sifat lazimah saya. Nah, itu namanya sifat aridhoh. Sifat yang tidak wajib selalu ada. Dan bahkan sifat aridhiyah ini bisa dimiliki oleh huruf-huruf lainnya. Jadi misalkan eh, apa itu sod. Sod dia memiliki sifat khusus yaitu sofir. Nah, huruf sofir ini tidak mungkin dimiliki oleh huruf ro. Tidak mungkin dimiliki oleh huruf ro karena dia sifat lazimah. Akan tetapi sifat aridhoh ini, misalkan huruf sod, dia bisa fathah, dia bisa kasroh, dia bisa sukun, dia bisa ikhfa, dia bisa tafkhim. Begitupun huruf ro. Ro itu dia bisa fathah, dia bisa kasroh, dia bisa sukun, dan seterusnya. Makanya sifat aridhah ini tidak selamanya melekat dengan huruf tersebut. Saya ulangi, saya tekankan, sifat aridhah ini adalah sifat yang tidak selamanya melekat pada huruf tersebut. Nah, itu jadi bisa dilepas pasang lah. Kalau di sini di Syekh Hanova itu mengidentifikasikan cara pengucapan tidak pasti mengikuti huruf yang dimaksud. Jadi tidak selalu menyertai ya. Adapun sifat-sifat aridho itu ada 11. Yang pertama adalah harokat. Nah, ini sifat aridho nih. Setiap huruf itu bisa berharokat. Benar gak setiap huruf bisa berharokat? Benar ya. Terus kemudian huruf itu bisa sukun. Dia bisa sukun kapan aja. Kemudian sakta. Sakta itu, sakta ya. Teman-teman udah belajar sakta mungkin. Sakta itu artinya berhenti. Sakata. Artinya berhenti. Contohnya di apa? Surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, itu sakta. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Itu sakta. Tapi di riwayat Imam Hafs itu hanya 4 tempat saja. Yang sebagaimana teman-teman ketahui ya. Nah, di riwayat lain sakta itu banyak. Misalkan ada imam yang membaca setiap sukun bertemu hamzah, maka dia bacanya harus sakta. Contohnya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Jadi bukan dibaca ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Karena riwayatnya harus sakta, maka dia sakta. Nah, itu ya. Jadi sakta itu berhenti 2 harokat tanpa mengambil nafas. Itu adalah sakta. Kemudian setelahnya ada izhar. Izhar, idgham, iklab, ikhfa. Nah, ini kan izhar, idgham, iklab sama ikhfa mas. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Izhar itu jelas, idgham itu masuk, iklab itu menukar, ikhfa itu samar. Maksudnya apa? Ya nun sukunnya. Izhar nun sukunnya harus jelas. An'amta. Nun sukun bertemu hamzah atau huruf-huruf tenggorokan ya. Hamzah, ha, ain, ha. Kemudian ghoin sama kho. Tidak dibaca an'amta. Juga tidak dibaca an'amta. Juga tidak dibaca an'amta gimana kalau idgham tuh. Apalagi iklab kan gak nyambung. Idgham miu waroik miwa miwa may yasha.
Jadi idgham itu harus ada gunahnya teman-teman ya. Jadi biasanya orang-orang itu ketika idgham bigunah tidak menyertai gunahnya. Jadi hanya may yasha, mai mai ketika dipencet tuh hidungnya mai, dia tidak rubah. Bunyinya tidak rubah. Mai. Nah, ketika idgham maka bunyinya wajib berubah, ada unsur gunahnya. Mai. Nah, ketika dipencet tuh hidungnya tuh mai, itu rubah. Begitupun iklab. Misalkan mim ba'di. Mim ba'd. Mim ba'd. Jadi harus ada gunnahnya. Begitupun ikfa. Anta. Anta. Atau asya. Nah, itu ikhfa, iklab, dan idgham. Ini hukum tajwid. Kemudian, nah ini kita mulai tafkhim dan tarqiq. Tafkhim, tarqiq. Tafkhim itu apa? Tafkhim itu tebal. Bunyinya tebal. Identiknya apa? Identiknya O. Jadi tebalnya di apa namanya? Orang Arab itu identiknya dengan huruf O. Bunyinya itu ada kedengaran huruf O gitu. So, do, to, zo, ho, ro, Allah, lo. Bahkan kayak misalkan Imam Warosh ya. Riwayat Warosh itu ketika sholat ada huruf sod, setelahnya huruf lam, maka dia menjadi tebal. Bukan wa aqimus sholah. Kalau kita kan bacanya wa aqimus sholah. Tapi Imam Warosh dibacanya tebal. Karena apa? Sebelumnya ada huruf itbaq. Setelahnya ada huruf lam. Maka bunyinya menjadi wa aqimus sholah. Lo. Kayak Allah. 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 Sholah. Nah itu tafkhim. Yaitu tebal. Nah seperti yang saya katakan sebelumnya. Di awal-awal muqaddimah ya. Jadi tafkhim itu adalah proses. Jadi proses huruf untuk menjadi tebal. Bunyinya itu jadi tebal karena dia tafkhim. Asalnya itu tafkhim. Kayak ro. Ro itu asalnya dia tafkhim. Tapi kenapa kadang ro dibaca tipis, kadang dibaca tebal, bisa dua-duanya gitu. Karena makhrajnya dia tidak istiqomah. Makhrajnya itu dia tidak menetap, berubah-ubah. Kadang makhraj ro itu ya ditipis itu, rahangnya ditipis. Ri misalkan. Fil, kin, fil, fil, bukan firu. Nah itu kan berubah-ubah tuh. Makhraj ro itu berubah. Beda halnya dengan qaf. Qaf itu meskipun dia tipis, tafkhim nisbi, misalkan mustaqim ya, tidak dibaca mustaqim, tidak dibaca mustaqim, tapi mustaqim. Tapi makhrajnya tetap di pangkal lidah. Beda halnya dengan ro. Ro itu dia berubah-ubah tuh. Ntar kita akan lebih detailnya di bab tafkhim dan tarqiq. Insya Allah minggu depan. Jadi tafkhim itu proses untuk menebalkan suatu huruf. Hasilnya apa? Yaitu hasilnya adalah isti'la. Huruf-huruf isti'la adalah proses dari tafkhim. Isti'la ini buah dari tafkhim. Nah, itu ya. Itu muqaddimah tuh. Muqaddimah di tebal tipis. Jadi ntar insya Allah minggu depan kita akan membahas tafkhim dan tarqiq. Itu pembahasan yang cukup rumit ya. Jadi perlu dipersiapkan lebih semangat lagi. Mudeng ya memang mudeng gitu. Yang penting belajar aja, yang penting tahu aja dulu. Ntar masalah paham atau nggak paham itu terserah antum. Antum mau menjadi mahir atau mau menjadi orang-orang biasa aja gitu. Karena mempelajari Al-Quran itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Mempelajari ilmu tajwid untuk mengamalkan, untuk membaca Al-Quran adalah fardu ain. Dan untuk menjadi mahir, untuk menjadi pembelajar, bahkan pengajar Al-Quran adalah pilihan teman-teman semua.
Jadi tidak ada, makanya kan mempelajari tajwid itu ada dua hukum. Hukum pertama adalah apa? Fardu ain. Fardu ain kenapa? Karena kita harus membaca Al-Quran. Kita harus membaca Al-Quran di sholat kita. Membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah ya, bahkan menjadi syarat sah sholatnya itu, rukunnya. Tidak membaca Al-Fatihah artinya kita tidak, sholat kita tidak diterima. Dan Al-Fatihah merupakan bagian dari Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran wajib bagi kita untuk mengamalkan tajwid di situ. Kita belajar tajwid, belajar tafhim tarkik, tebal tipis, makhraj, sifat, huruf gitu. Itu tujuannya adalah untuk melafalkan makhraj, melafalkan setiap huruf dengan benar dan tepat. Tidak hanya benar saja. Contoh yang benar saja itu seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu benar. Secara overall, apa overall itu keseluruhannya. Secara keseluruhan ini benar, tapi tidak tepat karena ada beberapa sifat yang meleset gitu. Contohnya di situ ada huruf ghain. Huruf ghain itu dia memiliki sifat apa? Rohwa. Rohwa itu yang kita ketahui di sini yaitu apa? Suaranya mengalir. Ketika kita melafalkan di kalimat ghairil maghdubi tanpa mengalirkan suara, maka huruf ghain ini cacat. Nah, ini masuk ke dalam lahan khafi, yaitu lahan yang tidak menimbulkan perubahan suatu kalimat dan tidak menimbulkan perubahan makna suatu kalimat. Makanya dimaafkan. Ghairil maghdubi. Nah, mag bukan mag, bukan mag, tapi mag, mag, bukan mag. Nah, kalau mag ini suaranya tertahan, dia syiddah. Nah, seperti itu. Jadi wajib bagi kita mempelajari ilmu tajwid untuk apa? Untuk mengamalkannya dalam membaca Al-Qur'an. Adapun kita menghafal teori, menghafal Tuhfatul Atfal, menghafal Matan Jazari, Hidayatus Sibyan, Salsabil Asyafi, bahkan Al-Mufid gitu ya. Itu hukumnya fardu kifayah itu. Terserah. Yang penting di komplek atau misalkan di kampung teman-teman atau misalkan di kota teman-teman itu sudah ada yang mahir di situ, maka kewajibannya gugur tuh. Maka kewajibannya gugur. Kewajibannya gugur. Jadi tidak perlu kita menghafal. Izhar itu apa sih? Idgham itu apa sih? Sifat-sifat huruf shad itu apa sih? Itu tidak perlu. Karena apa? Karena sudah ada. Tapi wajib bagi pengajar. Kenapa bagi pengajar itu wajib? Teman-teman di sini tentu ada yang mengajarkan Al-Qur'an ya. Nah, itu hukumnya wajib mempelajari apa? Tajwid ini, bahkan secara detail. Untuk apa? Untuk mengarahkan peserta didik. Misalkan ada peserta didik atau apa namanya? Murid ya. Saya lebih sukanya memanggil murid itu peserta didik. Nah, si peserta didik ini itu kesulitan dalam melafalkan huruf fa karena dia orang Sunda misalkan. Kalau misalkan ada huruf F itu pasti ke P. P. Peyem gitu kan. Kayak misalkan apa lagi? Eh tofu jadi topu. Terus misalnya Fabi Ayi jadi Pabi Ayi. Nah, bagaimana kita mengarahkan seorang peserta didik ini kalau misalkan kita tidak mengetahui teorinya? Kita pasti akan bingung tuh untuk mengarahkan agar si peserta didik ini cepat untuk apa? Merubah kebiasaan merubah huruf F menjadi huruf P. Itu dengan cara mengetahui teori sifat huruf dan makhraj huruf. Kita di situ bisa menganalisis. Ternyata bibirnya saja salah. Harusnya kan huruf fa itu di mana? Dari bibir badan bawah bertemu dengan ujung gigi seli atas. Makhraj F itu F lagi. Maaf, makhraj fa itu seperti itu. Dan ketika kita lihat ternyata peserta didik ini
melafalkan huruf fa itu dengan menempelkan dua bibir. P jadinya. Pabiai. F. Nah itu kan apa? Uh, menempelkan dua bibir. F. Tapi kalau misalkan dia tidak memakai dua bibir, tapi mengandalkan ujung gigi seri atas dan bibir badan bawah, maka menimbulkan huruf fa. Af. F. Af. Fabiai. Fabiai. Nah itu seperti itu. Dari makhrajnya. Kemudian makhrajnya sudah beres tuh. Kemudian kita analisis lagi dari sifatnya. Ternyata si peserta didik ini rohwahnya kurang. Bunyinya sehingga menimbulkan bunyi fabiai, fabiai, fabiai. Rohwahnya tidak ada. Nah, makanya harus diarahkan tuh. Alirkan suaranya. Dan juga nafasnya alirkan. Sehingga menimbulkan bunyi fabiai, fabiai. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali teman-teman untuk menghafal masih teti aja cukup. Jadi pengajar itu cukup di permasalahan masih teti aja sebenarnya. Makhraj, sifat, tebal, dan tipis. Itu insya Allah tuh. Selama saya mengajar tajwid kurang lebih 3 tahun. Itu metode yang kami pakai itu efektif. Jadi tidak muluk-muluk. Pasti apa namanya permasalahannya di situ lagi, di situ lagi. Jadi kayak gitu. Itu tafhim tarkik ya, kenapa jadi ke sana. Terus yang ke-10 ada mad, yang ke-11-nya ada qasr. Mad itu adalah memanjangkan bunyi, bunyi suatu huruf. Qasr itu adalah memendekkan bunyi suatu huruf. Contohnya apa? Contohnya kita melafalkan Musa, Musa, tidak Musa, tidak Musa, 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 tidak, tapi Musa, Musa, bukan Musa. Bismi, nah itu qasr. Bismi, bismi. Karena satu harokat. Kalau mad itu lebih dari satu harokat. Nah itu mungkin teman-teman semua di sini. Jadi alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab sifat huruf. Jadi sifat huruf itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada sifat lazima, sifat yang wajib dimiliki oleh setiap huruf. Sifat lazima ini minimal 5 ya, tiap hurufnya itu minimal 5. Yang berkaitan dengan satu. Nih ya, saya tulis di sini. Sifat lazima itu satu, itu mengenai tentang aliran nafas. Ini harus teman-teman hafal ya. Jadi sifat lazima itu yang pertama mengenai aliran nafas. Terus yang kedua mengenai aliran suara. Dan yang ketiga mengenai bunyi O atau tebal tipisnya suatu huruf. Terus yang keempat, aula tengah lidah. Atau di sini atau lagi ya, pangkal pangkal lidah terangkat atau turun. Jadi bisa antara bunyi O atau tidak, atau tebal tipisnya suatu huruf, atau pangkal lidahnya terangkat atau turun. Yang biasa kita pakai ini nih, pangkal lidah terangkat atau turun. Karena istifa dan lah, yang lazim dipakai adalah yang ini, yang pangkal lidah terangkat atau turun. Jadi ini mah kalau yang ini mah untuk pemahaman saja. Terus yang keempat adalah aula tengah lidah terbuka atau tertutup. Nah, cukup 4 hal ini saja. Antum teman-teman hafalkan di rumah tentang 4 hal ini saja, dipahami baik-baik. Itu insya Allah tuh apa kunci untuk menjadi fasih. Insya Allah. Syaratnya apa? Tapi syaratnya adalah terus berlatih. Karena kami pun seorang penghafal Quran ya. Alhamdulillah Allah menganugerahi kepada kami
yaitu hafalan Quran. Dan ini sungguh adalah kenikmatan yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Dan alhamdulillah, kami pun yang penghafal Quran itu kesulitan dalam apa? Untuk mencapai derajat fasih ya. Karena latihannya itu adalah latihan melawan hawa nafsu. Kadang kayak misalkan huruf H atau huruf Zai misalkan. Seakan-akan huruf Zai ini sudah benar dari sananya itu. Karena tidak ada yang mengoreksi. Ketika kita dikoreksi oleh guru-guru kita, kita dibuat down gitu. Karena nggak benar-benar. Karena nggak benar-benar. Padahal cuma satu huruf saja. Satu huruf saja. Satu huruf yang fasih itu belum tentu bisa melafalkan dalam perkalimatnya. Ketika perkalimat kita fasih, itu belum tentu kita bisa menerapkan dalam ayat per ayatnya. Ketika per ayat kita fasih, itu belum tentu kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih selama 1 juz berturut-turut. Dan juga demikian sampai 30 juz. Itu sulit. Karena perlu pembiasaan. Kita membaca misalkan surat An-Nas. Kadang kita itu pengennya beres, cepat beres itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sampai akhir tapi lagamnya harus kayak gitu. Sampai akhir tapi bacaannya harus pelan. Kadang itu kita gak sanggup tuh. Susah. Pengennya apa? Pengen cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa ikhlas semua. Ketika kita ingin mencapai derajat fasih, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita latih adalah membaca Al-Quran dengan pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu harus terbiasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, itu harus terbiasa membaca Al-Quran seperti itu. Dilatih setiap harinya itu satu halaman. Kita membaca Al-Quran satu halaman 10 menit. Tidak 3 menit. Enggak. 2 menit apalagi gitu. Kita biasakan baca satu halamannya 10 menit. Dengan Dengan tartil, kemudian dengan tidak tergesa-gesa. Dinikmati itu. Dinikmati. Ketika mad dipanjangkan, ketika gunnah didengungkan gitu ya. Nah, seperti itu aja terus. Jadi, untuk mencapai derajat fasih perlu kesabaran. Nah, itu mungkin ya. Mungkin itu saja dari saya. Jikalau ada pertanyaan, boleh di apa? Ditulis di kolom komentar. Waktunya 3 menit aja ya. Karena sudah jam 9. Untuk materinya ini insya Allah di-share ya. Jadi setiap materi pasti di-share. Link absen. Nah, itu link absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lin itu yaitu tadi. Jadi kalau misalkan dalam hukum ada dua dia. Tajwid itu kan ada dua. Ada tajwidul huruf, ada tajwidul kalimah. Kalau lin yang di tajwidul huruf itu masuknya ke sifat huruf. Jadi lin itu sifat huruf. Dan juga ada di tajwid huruf.
lin. Maksudnya apa lin? Yaitu lin kalau di tajwidul kalimah. Kalau lin dalam tajwidul kalimah maksudnya adalah ketika ada huruf fathah setelahnya huruf ya sukun atau waw sukun. Contohnya tadi assalamu alaikum, alaikum, alaikum. Nah ini lin, bukan madlin. Kapan madlin? Ketika fathah setelahnya ada ya atau waw bersukun dan setelahnya ada huruf sukun arid. Contohnya apa? Hmm, contohnya apa ya? Apa itu? Misalkan roam, arloum. Nah ini madlin. Jadi madlin itu ketika wakof. Tapi ketika dia apa namanya? Ketika dia wasol dia menjadi lin. Gitu ya. Jadi ada dua. Ada yang di tajwidul huruf. Lin di tajwidul huruf adalah sifat huruf waw dan ya. Ada yang di tajwidul kalimah. Yang lin biasa. Itu banyak istighfar ya. Lala. Ya, itu banyak istighfar. Sama banyak-banyak bergaul dengan para ahli Quran. Jadi nggak bisa didapetin secara ini. Harus sering-sering kayak ini aja, kayak teman-teman. Kalau misalkan sering, misalkan apa, lagi rame di grup atau misalkan lagi rame chatan, gitu. Itu kan pasti bisa berlama-lama itu. Setengah jam tuh pasti nggak akan kerasa. Nah sama, baca Quran pun begitu. Baca Quran tuh seperti itu. Semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka satu juz itu tiga kerasa tuh. Satu juz itu kayak ya kayak udah kayak zikir harian aja. Satu halaman itu kurang. Bahkan satu halaman itu kayak apa gitu. Kurang tuh baca. Satu halaman itu kurang. Jadi caranya adalah sering-sering baca Al-Quran. Semakin kita sering baca Al-Quran, semakin kita cinta kepada Al-Quran. Sama kayak ini aja. Kayak manusia. Al-Quran itu sama kayak sifatnya itu sama kayak manusia. Semakin kita sering ngobrol dengan orang, semakin kita memahami orang, maka kita semakin sayang itu, semakin ada rasa. Begitupun Al-Quran, semakin kita banyak baca Al-Quran, semakin kita mentadaburi Al-Quran, itu akan timbul rasa cinta kita kepada Al-Quran. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu eh, kayak kayak apa ya? Kalau istilah mahfudzat itu jika kamu dekat, aku dekat. Jika kamu jauh, aku jauh. Nah itu kan. Wa intan numin nitad numin kamawaddati wa intan ani talqiya'anka na'iyan. Nah itu Al-Quran tuh kayak gitu. Kalau kita jauh ya Al-Quran makin jauh. Kalau Al-Quran dekat, kita dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran pun akan lebih dekat lagi sama kita. Dan juga tentunya di apa namanya? Diperhatikan tajwid-tajwidnya. Kalau seandainya kita baca Al-Quran, meskipun suaranya bagus ya, tapi tidak bertajwid, itu tidak enak didengar. Meskipun suara kita bagus, tapi tidak bertajwid, bacaannya itu tidak bertajwid, itu tidak enak didengar. Itu keajaiban Al-Quran. Makanya Hirs Academy di sini, kami itu hadir, bagaimana caranya kita itu menikmati Al-Quran tanpa perlu suara yang bagus. Jadi suara yang gak bagus itu, yang tidak dianugerahi oleh Allah, suara Daud ya, itu tidak perlu berkecil hati. Karena Al-Quran itu sudah bagus dari sananya. Ketika kita baca, meskipun suara kita pas-pasan misalkan, tapi kita bertajwid, itu insya Allah bakal bagus. Bacaan Al-Qurannya insya Allah bagus. Selama kita apa namanya membaca Al-Quran dengan tajwid. Itu ya. Ada lagi? Olas, nah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.
Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Warahmatullahi wabarakatuh.